Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun dan kapanpun rekan-rekan sekalian menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Dadi Fajar Sidik, serta rekan saya. Dan saya Alfarabi Aji Wahyu Kusuma. Di sini, kami akan berdiskusi seputar maritim. Di antaranya yang pertama ada, kami coba berdiskusi mengenai salah satu kejadian kecelakaan kapal yang terjadi di Kalimantan Barat. Kemudian kami juga mencoba menjelaskan parameter-parameter seputar maritim. Dan selanjutnya kami juga menjelaskan terkait website-website yang dapat digunakan untuk menganalisis kejadian kecelakaan kapal. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, selanjutnya saya serahkan kepada rekan Robi. Tapi sebelum itu, mari kita simak penayangan terkait salah satu kejadian kecelakaan kapal tersebut yang terjadi di Kalimantan Barat. Saudara, sebanyak 47 orang hilang saat 14 kapal nelayan tenggelam di perairan wilayah Kalimantan Barat. Sementara hingga Jumat siang ada 9 korban meninggal dunia. Kecelakaan tenggelamnya 14 kapal di 3 lokasi di perairan Kalimantan Barat diduga terjadi akibat gelombang tinggi. Sebanyak 9 kapal nelayan tenggelam di perairan Muara Jungkat, 2 kapal di Muara Kubu, dan 3 kapal di Muara Pemangkat. Pencarian saat ini difokuskan di perairan tempat lokasi tenggelamnya ke-14 kapal. Pencarian juga dilakukan melalui udara dengan bantuan heliskadron udara Supadio. Tim SAR gabungan fokus mencari di perairan Jungkat sampai sekitar Kabupaten Mempawah, juga di Pulau Dato, Sitinjan, dan Pemajo. Pencarian juga dilakukan di pesisir pantai Sambas di wilayah ini. Tim SAR mencari 2 kapal yang tenggelam, yakni KM Bersama dan KM Teman Jaya. 1 ABK KM Bersama sudah ditemukan selamat, sementara 2 orang lainnya masih hilang. Sedangkan 2 ABK KM Teman Jaya sudah ditemukan dan 3 lainnya masih hilang. Korban selamat sempat 9 jam terapung di tengah laut sambil menunggu pertolongan. Mereka diantaranya adalah anak buah kapal Anita Jaya 11. Korban bercerita, setelah kapal berlabuh di muara Sungai Kakap, angin kencang datang disertai gelombang setinggi 4 meter, hingga kapal akhirnya terbalik. Baik, selanjutnya kita akan sedikit analisis terkait penyebab kecelakaan 14 kapal, tenggelamnya 14 kapal akibatkan anak buah kapal yang hilang di wilayah perairan Barat Kalimantan pada tanggal 14 Juli 2021. Di sini kami menggunakan website dari Ventus Sky, yang dimana pada website ini terdapat banyak parameter yang dapat dilihat, terkait suhu, curah hujan, hingga radar, satelit, tekanan awan, kecepatan angin, wind gas, tekanan, strom, kelembaban, gelombang, sama bukan dari setuju. Selanjutnya kita menganalisis dari segi curah hujan. Di sini berdasarkan curah hujan akumulasi 3 jam dapat dilihat bahwa di wilayah perairan Barat Kalimantan itu rata-rata akumulasi curah hujannya di atas 6 mm per 3 jam, atau di sini yang terendah mencapai 2,4 mm per jam. mm per 3 jam. Pada website ini untuk jam yang tersedia pada website ini adalah data per 3 jam, yang satu WIB, dan seterusnya. Nah, tadi melakukan akumulasi data dan seterusnya, kita akumulasi data hujan per 1 jam, yang dimana data akumulasi hujan per 1 jam ini menunjukkan nilai berkisar antara 2 hingga 6 mm per jam. Dapat dilihat bahwa pada wilayah ini hujan disertai dengan awan, tentunya mengindikasikan bahwa awan-awan ini adalah awan-awan berjenis awan konvektif, dan dimana menghasilkan intensitas curah hujan yang cukup tinggi dan sedang hingga tinggi disertai dengan strom kelihatan seperti itu. Selanjutnya, jika melihat data interpretasi yang ada terkait reflektivitas maksimum dari awan yang ada di wilayah
barat Kalimantan ini bernilai paling tinggi yaitu 35 dBz pada jam 1 dini hari. Selanjutnya dicatatkan pada jam 4 dini hari itu nilai refleksi maksimumnya makin menurun ya, perairan Kalimantan Barat yang dimana tadi puncak nilai refleksi maksimum yang mencapai 35 dBz, sedangkan untuk jam 4 dini hari atau jam pagi itu mencapai 20 dBz. Jika kita melihat tutupan awan atau cloud cover dalam satuan persentase, di sini pada jam 1 dini hari itu tutupan awannya di wilayah perairan Kalimantan Barat cukup tinggi ya, yang dimana persentasenya 100%, yang dimana ini wilayah perairan Kalimantan Barat ditutupi oleh awan-awan di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Kemudian pada jam 4 dini hari pun sama, masih di rentang persentase 100% untuk seluruh wilayah perairan Kalimantan Barat. Seperti yang kita ketahui bahwa saat dimana terjadinya pertumbuhan awan-awan konvektif yang menghasilkan hujan bulat-bulat dan juga lebat disertai dengan thunderstorm, hal tersebut menandakan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang bertekanan rendah, sehingga mengakibatkan pengangkatan atau proses konveksi yang cukup masif. Tentunya akibat adanya proses konveksi ini mengakibatkan terjadinya pengangkatan massa air di perairan Kalimantan Barat, dikarenakan tekanan yang cukup rendah sehingga terjadinya upwelling. Tapi itu tidak secara menyeluruh, hanya mungkin berapa senti mungkin dari ketinggian awalnya. Wilayah dengan bertekanan yang rendah mengakibatkan terjadinya pengangkatan ketinggian muka air laut, itu mengakibatkan terbentuknya gelombang akibat adanya badai yang bisa disebut dengan swell, yang dimana gelombang ini beroscilasi dengan periode yang cukup besar dan ketinggian gelombang yang tinggi. Selain dari gelombang yang ditimbulkan akibat adanya badai akibat tekanan rendah sehingga terjadinya pengangkatan ketinggian muka air laut, gelombang juga dihasilkan oleh adanya hembusan angin, yang dimana terjadinya pertemuan atau pembukaan momentum hembusan angin akibat dari badai ini ke permukaan air laut. Semakin lama angin menghembus dengan kecepatan yang intens atau tinggi, maka semakin besar juga, semakin tinggi juga dampak atau menghasilkan gelombang dihasilkan itu dengan ketinggian yang lebih tinggi. Semakin tinggi gelombang, maka hembusannya semakin besar dan semakin lama periode tidak hembus. Inilah yang mungkin mengakibatkan kapal tenggelam di wilayah Kalimantan Barat, di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk wind speed-nya, kita lihat di sini yang kecepatan angin di wilayah Kalimantan Barat pada jam 1 dini hari itu berkisar dari 31 km per jam hingga 45 km per jam. Tentunya hal ini angin yang berhembus cukup kuat. Jika kita melihat pada 3 jam selanjutnya, kecepatan angin berkisar masih di rentang 35 km per jam. Jika melihat periode waktu dari jam 1 hingga jam 4 WIB itu ada 3 jam atau periode waktu selama 3 jam dengan kecepatan angin yang menembus lebih dari 35 km, merupakan indikasi yang kuat atau faktor yang cukup besar untuk mengakibatkan atau menimbulkan gelombang laut yang cukup tinggi dan dengan kecepatan osilasi yang cukup besar. Selanjutnya
analisis gelombang di wilayah Kalimantan Barat, wilayah perairan Kalimantan Barat ini akan dijelaskan secara detail oleh rekan saya dan di jalur sidik. Terima kasih kepada rekan-rekan. Bila kita sudah melihat pada beberapa parameter yang sudah dianalisis seperti presipitassi, kecepatan angin, dan lainnya, sudah mengarah kepada cuaca yang selanjutnya kita akan coba menganalisis dari parameter gelombang. Kasus kali ini disebutkan 3 jenis gelombang. Yang pertama adalah signifikan wave, wind wave, dan swell. Tapi sebelum kita masuk ke dalam analisisnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dan perbedaan dari 3 jenis gelombang ini. Yang pertama ada signifikan wave. Signifikan wave sendiri merupakan rata-rata tinggi dan periode gelombang dari sepertiga gelombang yang tertinggi. Kemudian ada untuk wind wave sendiri merupakan gelombang angin yang dibangkitkan dan dipengaruhi oleh angin lokal. Angin yang kencang dan mempunyai arah yang tetap akan menyebabkan terbentuknya gelombang angin atau wind wave ini. Dan kemudian penjelaran dan perkembangan dari gelombang ini akan menjadi gelombang swell. Sehingga dapat dikatakan bahwa gelombang swell sendiri merupakan gelombang angin atau wind wave yang karena energinya yang sangat besar maka akan terlepas dari daerah pembentukannya. Baik, selanjutnya akan coba kita analisis mengenai parameter gelombang ini. Yang pertama kita akan coba analisis signifikan wave yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2021. Pada pukul 1 ini terlihat di sekitar perairan Kalimantan Barat. Signifikan wave yang terjadi berkisar antara 1 sampai dengan 1,4 meter. Kemudian coba kita lihat pada pukul 4, baik, pada pukul 4 signifikan wave yang terjadi berkisar antara 1,2 sampai dengan 1,6 bahkan 1,9 meter. Kemudian pada pukul 7 signifikan wave yang terjadi berkisar antara 1,2 sampai dengan 2,4 meter yang terjadi di sekitar wilayah perairan Kalimantan Barat. Kemudian yang terakhir pada pukul 10 signifikan wave yang terjadi berkisar antara 1,1 sampai dengan ketinggian daerah ada antara 2 meter. Oke, selanjutnya kita akan beralih pada parameter gelombang yang lainnya, yaitu ada wind wave. Baik, untuk wind wave sendiri yang terjadi pada pukul 1 di sekitar perairan Kalimantan Barat berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,3 1,4 meter. Kemudian pada pukul 4, pada pukul 4 sendiri ketinggian wind wave yang terjadi di sekitar perairan Kalimantan Barat, ini ketinggian wind wave-nya berkisar antara 0,9 meter sampai dengan yang tertinggi ada berkisar 1,5 meter. Kemudian pada pukul 7 berdasarkan display gambar yang dilihat bahwa ketinggian wind wave ini cenderung meningkat dari pukul sebelumnya yaitu pukul 4. Dapat dilihat bahwa ketinggian gelombang wind wave di sekitar perairan Kalimantan Barat ini berkisar antara 0,5 sampai dengan yang tertinggi ada 2,1 meter. Selanjutnya pukul 10. Lebih pada pukul 10 ini tinggi gelombang wind wave ini cenderung meningkat. Dapat dilihat bahwa ketinggian gelombang di sekitar perairan Kalimantan Barat ini berkisar antara 0,5 sampai dengan yang tertinggi ada sekitar 2 meter. Kemudian yang terakhir akan coba kita analisis dari parameter gelombang swell. Untuk gelombang swell sendiri pada pukul 1 ini cenderung merata di sekitar wilayah perairan Kalimantan Barat sekitar 0,6 meter.
Pada pukul 4, gelombang swell yang terjadi ini berkisar antara 0,5 sampai dengan 0,7 dalam kategori yang cenderung meningkat. Kemudian pada pukul 7 gelombang swell cenderung meningkat, di mana sudah ada gelombang swell yang mempunyai ketinggian sekitar 1 meter di sekitar perairan Kalimantan Barat. Yang terakhir pada pukul 10, pada pukul 10 sendiri gelombang swell ini cenderung meningkat juga, di mana rata-rata gelombang swell di sekitar wilayah perairan Kalimantan Barat ini berkisar antara 0,9 sampai dengan 1 meter. Oke, baik, mungkin demikian penjelasan dan analisis mengenai beberapa parameter mengenai kejadian tenggelamnya kapal di perairan Kalimantan Barat. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya peristiwa tersebut dikarenakan adanya cuaca buruk atau cuaca ekstrim, diantaranya ada angin kencang dan gelombang yang cukup tinggi. Baik, di sini mungkin kami akan menjelaskan terkait alasan kenapa kami menggunakan website Pen2Sky untuk menganalisis kejadian atau kecelakaan 14 kapal di perairan Kalimantan Barat pada tanggal 14 Juli 2021. Hal ini dikarenakan keterbatasan data yang ada pada website BMKG Maritim. Jika dilihat di sini, data yang tersedia ialah data perakiraan 7 hari ke depan dan tidak adanya data beberapa waktu belakang yang nanti data itu digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Tapi di sini dominan ialah data atau interpretasi dari data GFS Global Forecast System untuk forecast atau memperakirakan kejadian 7 hari ke depan. Nah, jika dilihat dari Pusat Meteorologi Maritim, di sini perakiraannya terdapat ya 24 jam ke depan, 7 hari ke depan, bulletin for shipping, area pelabuhan, area pelayanan. Nah, jika kita buka di area pelabuhan, mungkin tadi maksudnya area pelabuhan ya, di wilayah Kalimantan Barat, perairan Kalimantan Barat. Jika kita buka area pelabuhan, sembari menunggu terbuka data tersebut, di sini kita membuka dari BMKG OFS atau Ocean Forecast System, yang dimana pada website ini atau websitenya Pusat Meteorologi Maritim itu terdapat beberapa tools. Yang pertama untuk modelnya ada INAWaves dan INAFlow, kemudian untuk parameternya ada wind speed, wind direction, significant wave height, terus wave mean period, primary swell period, wind shear, dan wind shear period. Di sini terlihat bahwa pada bagian ini yang dominan ada yaitu terkait angin dan juga gelombang, sehingga untuk menganalisis kejadian pada kasus kecelakaan kapal tersebut, yang dimana kami perlu mengetahui untuk tutupan awan pada wilayah tersebut, bagaimana sih intensitas curah hujannya, sebesar apa sih, itu tidak ada di BMKG atau di website BMKG Maritim. Untuk wilayahnya ini wilayah seluruh Indonesia ada ya, untuk wilayah pelayanan dan wilayah perairan. Kemudian untuk initial time atau waktunya itu ada yang 22 ini per 12 jam, ada per 24 jam, ada per 12 jam. Nah, di sini datanya tersedia itu per 3 jam untuk interpretasinya. Ini dapat dilihat pada jam 00 UTC pada tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Nah, tapi ini yang ada adalah 00 UTC. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin
jauh model memperkirakan kejadian dari initial time-nya, maka semakin besar nilai dalam atau error yang ditimbulkan. Hingga di sini mungkin untuk analisis dari gelombang dan angin di wilayah perairan 7 hari ke depan, nilai error atau galat yang diberikan cukup besar untuk perakiraan setelah 3 hari ke depan, yang dimana di sini pada tanggal 25 hingga tanggal 31 Desember, dikarenakan adanya nilai initial kondisi atau boundary layer yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga diperlukannya verifikasi pada data perakiraan OFS ini. Akan tetapi MKG sendiri, saya mohon izin Pak, mungkin di sini kami kurang mengetahui ya bagaimana cara verifikasinya, dikarenakan kami mengetahui untuk alat-alat yang digunakan untuk mengukur parameter di lautan atau di ocean itu seperti mooring buoy, drifter dan lainnya itu cukup minim di wilayah perairan Indonesia. Mungkin untuk VOS itu karena sukarelawannya, walaupun banyaknya kapal melintasi di wilayah Indonesia, yang melakukan VOS atau pengamatan secara sukarelawan tuh sangat sedikit, bisa dihitung jari. Kemudian mungkin untuk sebaran data atau sebaran wilayah atau lokasi terkait alat-alat untuk mengukur parameter wilayah maritim akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini menurut kami track record data pengamatan maritim beberapa tahun belakang itu cukup penting. Hal ini digunakan untuk menggambarkan atau memvisualisasikan wilayah-wilayah mana yang dominan terbentuknya gelombang tinggi atau swell atau wind wave ataupun angin di wilayah maritim yang cukup dominan pada periode-periode tertentu. Semisal pada periode DJF itu wilayah mana atau wilayah perairan mana yang dominan terjadinya swell tinggi, dominan terjadinya badai atau fetch, yang nantinya hasil dari interpretasi data observasi tersebut dapat digunakan sebagai warning untuk pelaut, nelayan, dan stakeholder di wilayah pelayaran. Tetapi di sini kami kurang mengetahui terkait data observasi untuk melakukan verifikasi model yang dikeluarkan oleh BMKG. Mungkin hal itu dikarenakan karena keterbatasan pengetahuan kami terkait pengembangan dari segi pengamatan meteorologi maritim yang dilakukan oleh BMKG. Nah, sedangkan untuk website Bank to Sky ini websitenya dapat mengakses periode itu hingga 1979. Jika kita buka 1979 itu sudah bisa diakses dengan beberapa parameter. Mungkin di sini parameternya cukup banyak ya, lebih banyak ya, yaitu ada suhu, terus curah hujan, interpretasi data radar, data satelit, tutupan awan, kecepatan angin, kemudian wind gustnya, dan kecepatan anginnya ada ketinggiannya mencapai 10 hectopascal atau 30.000 meter di permukaan. Selanjutnya ada wind gust, tekanan udara, habis itu thunderstorm, wilayah-wilayah mana yang terjadinya atau wilayah-wilayah mana yang adanya kemungkinan thunderstorm. Di sini satuannya ada CAPE, ini mungkin terkait labilitas ya. Di sini ada CAPE, convectivity, tentang nilai konvektif, nilai besarnya nilai konvektif yang terjadi. Kemudian ada wind shear, ada chin ini mengindikasikan bahwa wilayah nilai untuk terjadinya pengamatan secara adiabatik itu seberapa, atau proses terjadinya konveksi. Ada LI atau lifted index, atau ada helicity, SRH. Kemudian ada humidity atau kelembaban, ada gelombang, dan gelombang pun di sini tidak jauh berbeda dengan website BMKG tadi. Di sini juga ada significant wave height, wind wave ada swell, dan ada current. Kemudian snow cover di sini ada untuk wilayah-wilayah yang
adanya tutupan dari salju, kemudian ada kualitas udara, di sini ada PM25, PM10, NO2, SO2, O3, DAS, karbon, dan AQE. Kemudian untuk model kita bisa milih sini modelnya apa, mau global model atau regional model. Sini dapat diubah atau dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian untuk interpretasinya di sini, interpretasi data dilakukan per 3 jam, yaitu jam 1 WIB. Sini kemudian sini juga kita lihat sini datanya tadi yang bisa dari untuk memperkirakan yaitu 2000 hingga 2020, dari tahun 2020 untuk kualitas udara. Sedangkan untuk snow di sini kita bisa melihat bahwa tahun ketersediaan datanya hingga tahun 2018 silam. Untuk gelombang itu dari tahun 2018 hingga sekarang. Nah, di sini untuk parameter-parameter yang tersedia di website Ventusky ini memiliki ketersediaan data yang berbeda-beda, bervariasi tergantung dari data yang tersedia, yang dimana untuk temperatur itu tersedia dari tahun 1979. Kemudian untuk radar sendiri kita lihat di sini datanya tersedia dari tahun 2019. Untuk satelit sendiri di sini tersedia dari tahun 2020, seperti itu. Jadi alasan kami menggunakan ini ialah karena fitur yang disediakan dan parameter yang ada cukup bervariasi dan cukup bisa dibilang sedikit lebih lengkap dibandingkan dengan website BMKG Maritim, yang dimana di website ini menyediakan data perakiraan 7 hari ke depan. Dan juga data Ventusky ini, website Ventusky ini dapat digunakan sebagai untuk memperakirakan kejadian beberapa waktu ke depan. Seperti contohnya di sini curah hujan, yang dimana pada tahun 2020 ini datanya tuh bisa memperakirakan hingga tahun 2023 pada tanggal 5 ya. Di tanggal 5 langsung untuk bulannya sih tidak terlihat. Kemudian 2022 itu bisa memperkirakan Desember hingga akhir tahun mendatang. Jadi mungkin bisa dibilang ya, berkali-kali saya bilang bahwa website ini menyediakan fitur dan parameter yang sedikit lebih lengkap dibandingkan website BMKG Maritim. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, semakin jauh model memperakirakan kejadian hidrometeorologi ke depan, maka semakin besar juga galat atau error yang diberikan. Nah, mungkin kedepannya diperlukannya seperti membandingkan ya gitu, keakuratan antara website Ventusky dengan website perakiraan cuaca di BMKG, seperti itu. Baik, mungkin demikian diskusi singkat yang dapat kami jelaskan. Kami menyadari dari diskusi ini terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan yang kami sampaikan. Mungkin kami juga mempunyai saran ke depannya untuk Indonesia, untuk perairan Indonesia ini lebih diperbanyak data-data observasi maritim atau oceanic. Karena dari data-data tersebut kita juga dapat lebih teliti dalam menganalisis kejadian kecelakaan kapal yang serupa atau yang terjadi di perairan Indonesia ini. Mungkin demikian dari kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.